Kemudian halopromin, anti jamur sintetik, fungisid, ini juga sedikit diabsorpsi melalui minum. Biasanya obatnya yang diberikan saat Natamicin ini digunakan untuk keratitis. Keratitis itu adalah infeksi pada kornea ya, yang disebabkan oleh jamur, bisa dipakai natamicin. Mungkin ingatnya gampang, natamicin untuk infeksi mata. Kemudian yang berikutnya adalah siklopiroxolamin. Ini juga berspektrum luas, jadi bisa untuk dermatofit, candida, dan tinea versicolor. Jadi ada dua ya, topikal yang berspektrum luas, tadi satunya atau satu lagi siklopiroxolamin. Yang terakhir ini adalah pemilihan preparat. Jadi tadi kalau kita sudah dijelaskan dari awal bahwa infeksi yang paling sering itu adalah infeksi yang topikal, bukan yang sistemik. Kalau yang topikal itu berarti kalau sedikit gitu ya, kita cukup kasih obat topikal. Kalau misalnya untuk yang ada hiperkeratosis, tadi kita tambahkan salisin. Kemudian kalau infeksinya benar pada kuku, telapak kulit kepala dan telapak, bisa diberikan griseofulvin lebih lama. Ya. Terus kemudian jamur senangnya ngumpet di daerah yang lembab, lipat ketiak, lipat paha, ya, kemudian tubuh vaginal. Nah itu suka-suka sembuhnya agak lama, boleh dicampur dengan sedikit diberikan jangka pendek jamur sistemik, anti jamur sistemiknya. Kortikosteroid boleh enggak? Kortikosteroid itu kenapa mau dikasih buat anti jamur daripada orang infeksi jamur? Karena dia punya efek anti inflamasi. Tapi tidak diberikan per oral, karena per oral tadi bisa menurunkan imunitas. Respon imunnya kan bisa turun. Jadi pengobatan jangka pendek topikal boleh dicampurkan dengan obat topikal dari jamur. Dulu beredar obat anti jamur, antibakteri dan kortikosteroid dalam satu salep yang sama, obat topikal. Tapi sekarang dilarang obat itu, nggak ada luar lagi. Ya, jadi nggak ada obat gabungan antara anti jamur, anti bakteri atau anti kortikosteroid jadi satu, itu nggak ada. Biasanya hanya dua atau salah satu saja. Infeksi jamur yang superficial, kalau untuk topikal seperti bisa kita pilih Alsol, Aldilamin, Siklopiroxolamin. Kalau misalnya mau ditambahkan per oral, kita bisa pilih griseofulvin atau Alsol sistemik. Kemudian kalau candida juga sama. Kalau topikal kita bisa pilih mistapin topikal gitu ya. Kalau misalnya dia di saluran cerna bisa per oral. Kalau di mulut biasanya topikal atau bisa topikal atau bisa obat umur gitu ya. Kemudian kalau pada kandidiasis mukokutanea kronis dapat diberikan ketoconazole yang lebih lama. Nah ini adalah contoh gambaran. Jadi tadi saya sudah menjelaskan bahwa kalau kita mengobati orang infeksi, kita mesti bisa membedakan dulu ya infeksinya bakteri atau jamur. Dari mana kita membedakannya? Sebelum kita paham, sebelum kita periksa yang macam-macam. Satu, gejala. Apa bedanya? Kalau dan gejala prodromal itu yang apa misalnya yang kami lihat? Kalau infeksi jamur ada yang pernah? Pastinya bisa ada yang nggak ada demam, nggak ada lemas. Ya, gejalanya? Ya, sekarang kalau infeksi bakteri, gejalanya sakit, nyeri, ya. Jadi misalnya kalau ada yang pernah ada luka, kemudian terinfeksi, gejala utamanya apa? Sakit, ya, ada dolor. Kemudian yang pertama, kemudian yang kedua, nah ini gejalanya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh dermatofitosis atau tinea facialis, tinea pada wajah, ya. Jadi kalau tinea itu infeksi jamur, dia bentuknya seperti ular, pinggirnya nggak rata, lebih tinggi, dan dalamnya yang aktif
adalah yang bagian bagian ini. Kalau nggak diobatin tambah lama tambah lebar pulaunya. Ya, bagian dalam pertamanya datar, bentuknya tepinya tidak rata, kemudian bagian aktifnya di tepi tambah lama tambah lebar, gitu ya. Nah kemudian kalau infeksi bakteri ini sebetulnya nggak sesungguhnya ya, saya cuma kasih cari gambar yang kira-kira bisa dilihat. Kalau infeksi bakteri mirip seperti ini ya. Jadi ini adalah batasnya biasanya tegas, yang merah, panas, gatal. Nyeri bukan gatal. Kalau ini gatal. Nah kalau ini gatal kemudian digaruk-garuk kemudian terjadi super infeksi bakteri, jadilah dua-duanya bisa. Infeksinya mixed infection, bakteria, jamur. Obatnya kita kasih dua-dua juga, kasih antibakteri dan anti jamur. Kalau kita masih bisa melihat pinggirnya yang tidak rata, kita tahu ini dasarnya sebetulnya jamur. Tapi kemudian super infeksi sama bakteri, gitu ya. Ini kalau misalnya kena kulit kaki, bisa pindah kulit kaki tanpa kaki, dia bisa terjadi hiperkeratosis, bagian rambutnya itu menebal gitu. Nah itu biasanya kita tambahkan dengan ya asam salsium. Ya, oke sudah selesai. Baik, kuliahnya sampai di sini. Sekarang kita diskusikan sebelum kita akhiri supaya ada penjelasan yang perlu diperhatikan.